Selamat pagi. Hari ini saya ingin mengawali dengan berbagi informasi mengenai betapa hebatnya Tuhan menciptakan satu tanaman yang cantik, yaitu tanaman teratai. Dalam bahasa Inggrisnya disebut water lily, atau yang biasa kita kenal dengan nama lotus. Bunga ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita sering menemukannya di kolam, di rawa, ataupun danau yang memiliki air yang keruh ataupun berlumpur juga kotor, dan seringkali memiliki bau yang kurang sedap. Tapi meskipun begitu, tanaman teratai ini dapat tumbuh dengan cantik, dan bunganya itu mekar dengan baik. Bahkan ada satu artikel yang menyebutkan, semakin kotor lingkungannya, semakin berlumpur tempat tanaman ini tumbuh, maka semakin berkualitaslah bunga teratai ini. Wah, menarik ya. Maknanya bagi kehidupan kita adalah apapun lingkungan kita. Mungkin bisa jadi lingkungan kita itu kurang baik, ataupun kita dikelilingi oleh rekan-rekan kerja, tetangga, baik itu pun keluarga, atau mungkin masa lalu yang kurang baik juga. Tetapi ingatlah, bunga teratai ini tidak menjadi ultimatum titik bagi kita. Kalau misalnya kita punya latar belakang yang jelek, kita punya rekan-rekan kerja atau lingkungan hidup yang tidak baik, akan menghasilkan seorang pribadi yang buruk. Tidak. Dari bunga teratai ini dapat dijadikan makna yang dapat kita pegang, bahwa seburuk apapun itu dapat memberikan kesempatan kepada kita untuk membuktikan bahwa hal-hal yang buruk itu tidak akan mempengaruhi kita ataupun menghalangi kita untuk berprestasi, untuk memiliki semangat melakukan yang terbaik, terlebih untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tanaman teratai ini pun, kita tahu tadi ya, hidupnya di lingkungan yang kotor. Tapi daunnya yang lebar itu selalu bersih. Wah, menarik ya. Kenapa bisa demikian? Karena lapisan dari daun teratai itu ada lapisan lilinnya. Jadi, lapisan lilin ini mencegah daun teratai dari bakteri yang jahat dan juga jamur. Jadi, meskipun hidup di tempat yang kotor, dia tetap menjaga dirinya bersih. Itu pun dapat menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang tidak baik seperti Yusuf, tapi itu tidak menjadikan Yusuf orang yang tidak berguna. Justru Yusuf dapat terus naik prestasinya dengan mengandalkan Tuhan, meskipun dia dicobai, tapi dia berani untuk mengatakan tidak terhadap hal-hal yang jahat. Bunga teratai ini juga dapat mekar dengan cantik, namun waktunya begitu singkat. Jadi jika malam hari dia mekar, bisa jadi esok paginya bunga itu sudah layu. Maknanya adalah sama seperti kita manusia memiliki waktu hidup yang begitu singkat. Kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri waktu kita di dunia ini. Karena kita tidak tahu kapan saatnya itu, mari kita untuk semakin menggunakan waktu kita untuk berbuat baik, untuk menuruti firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Sama seperti bunga teratai, di mana daunnya begitu lebar dan bersih, memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya, di mana banyak sekali serangga dan juga katak beristirahat di daunnya. Inilah informasi yang saya syukuri, di mana ciptaan Tuhan dapat mengingatkan kita semua kepada Tuhan yang sungguh luar biasa, yang memberikan motivasi kepada kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mari mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 2 Juli dengan judul Untuk Mempelajari Alkitab. Ayat intinya tertulis di dalam Roma 15 ayatnya yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Penjelasannya,
Kitab suci ini telah bertahan dari serangan iblis yang telah bergabung dengan manusia jahat untuk membuat segala sesuatu yang berasal dari karakter ilahi menjadi terselubung dalam kabut dan kegelapan. Anak-anak Allah telah mencapai bagian paling penting dari perjalanan mereka, karena jaring dan lubang perangkap musuh ada di segala sisi. Tetapi dengan tuntunan Tuhan, oleh apa yang dinyatakan begitu jelas dalam firman-Nya, kita dapat berjalan dengan aman dan tidak tersandung. Suatu suara dari surga sedang memanggil kita dalam halaman-halamannya. Penurutan kepada firman Allah adalah satu-satunya petunjuk aman melawan kejahatan yang sedang menyapu dunia menuju kehancuran. Tentu aplikasi bagi kita hari ini, mari kita menyediakan waktu untuk membuka lembaran firman Tuhan. Saya mengajak Anda, mari hari ini kita akan membaca satu perikop bagian dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Satu judul, kita baca dan kita renungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita dan yang dapat kita lakukan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa bagi kita sekarang ini adalah mari kita mendoakan agar Roh Kudus senantiasa hadir dalam hati pikiran kita sehingga akan terus kita dengar bujukan dan bisikan dari Roh Kudus untuk mengajak kita mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa dan membaca firman-Nya. Karena firman itu sangat bermanfaat bagi kita sebagaimana yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya akan turut mendoakannya. Terima kasih banyak, mari kita kembali berjumpa esok hari di waktu yang sama. Sampai jumpa, tetap jagalah kesehatan kita, dan kiranya Tuhan senantiasa melindungi kita khususnya di masa pandemik sekarang ini. Tuhan memberkati. Amin.